Mari jemaat Tuhan yang beribadah online pada hari ini, sama-sama kita perkatakan firman Tuhan Mazmur 91. Demikian firman Tuhan, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjagai engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah GBI Legend Suprapto. Mari kita sebelum mulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Allah yang baik, tak habis-habisnya kami mengucap syukur ya Bapa untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu, untuk kasih setia-Mu. Hanya Engkau yang layak kami puji, hanya Engkau yang layak kami agungkan, hanya Engkau yang layak kami muliakan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, hari ini harinya Tuhan. Biarlah kami boleh bersyukur, bersorak, karena kasih-Mu tercurah untuk kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari kita bersukacita karena anggur baru tercurah untuk kita. Haleluya. Mari kita bersukacita. Semua yang percaya katakan amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh
saudara, saya yakin saudara sudah tidak asing lagi mendengar kata unity atau kesatuan hati. Jika saudara tergabung dalam komunitas sel di gereja kita, kesatuan hati menjadi salah satu nilai penting yang selalu digaungkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana Pentakosta, dalam hal ini pencurahan Roh Kudus, menghadirkan kesatuan. Pada malam sebelum Yesus diserahkan untuk disalibkan, ada beberapa peristiwa penting yang ia lakukan. Salah satunya, doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya yang dicatat dalam Yohanes 17 ayat 1-26. Perhatikanlah bagian dari doa tersebut. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Tuhan Yesus ingin murid-muridnya tetap menjadi satu, bahkan sesudah ia naik ke surga. Disunity atau perpecahan menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi para murid. Perpecahan dapat terjadi karena adanya perbedaan pandangan, latar belakang, suku, pekerjaan, bahkan berbeda secara teologis. Dalam Alkitab dicatat, para murid pernah beberapa kali memiliki pandangan yang berbeda yang cukup tajam. Padahal Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan mereka secara fisik. Maka doa-doa Yesus sebelum penyerahan dirinya memiliki pesan unity. Seperti dilihat dalam Yohanes 13-16. Tuhan Yesus ingin murid-murid tetap menjadi satu, sama seperti Allah Tritunggal itu satu. Ia beberapa kali juga memerintahkan mereka untuk saling mengasihi dan melayani. Lalu tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan atas murid-muridnya. Karena Roh Kuduslah yang akan membuat unity di antara mereka dapat terjadi dengan mulus. Setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus memerintahkan para murid untuk tinggal di Yerusalem dan menantikan Roh Kudus. Sesudah menerima kuasa tersebut, barulah mereka dapat melakukan yang ia perintahkan, yaitu menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Selain memperlengkapi para murid dan gereja Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Pentakosta juga memampukan kita untuk hidup dalam kesatuan. Dalam kitab Kisah Para Rasul tercatat beberapa peristiwa di mana ada pencurahan Roh Kudus, potensi perpecahan tidak terjadi. Sebaliknya, kesatuanlah yang terjadi. Mari kita perhatikan beberapa peristiwa tersebut. Yang pertama, pada hari raya Pentakosta, mereka yang menantikan pencurahan Roh Kudus mendapatkan baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, seperti tertulis di Kisah 2 ayat 1-4. Banyak orang yang melihat peristiwa ini memiliki pandangan yang berbeda atas apa yang terjadi. Tetapi setelah Petrus menjelaskan bahwa kejadian ini adalah nubuatan Yoel yang sedang digenapi, Roh Kudus bergerak di antara pendengarnya, lalu ribuan orang dari berbagai tempat dan berbagai bahasa bertobat, dibaptis, dan bersatu. Yang kedua, atas tuntunan Roh Kudus, gereja dapat menunjuk 7 orang yang akan bertanggung jawab atas pelayanan jemaat. Mereka bahkan banyak yang melayani di luar tanggung jawab awal, termasuk pada orang dan tempat yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Seperti Filipus yang melayani di Samaria, yang pada saat itu dianggap berbeda etnisitas karena bukan keturunan Israel murni, dan kepada Sida-Sida atau Kasem di Ethiopia. Yang ketiga, saat dilayani oleh Petrus, seorang perwira pasukan Italia bernama Cornelius dan seisi keluarganya menerima baptisan Roh Kudus, seperti tertulis di Kisah 10 ayat 1-48. Bagi Petrus, fakta bahwa Allah memberikan rahmat-Nya kepada kaum Gentiles atau non-Yahudi adalah hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Maka kita tahu, anugerah Allah tercurah untuk semua orang. Dan tidak ada alasan bagi orang Yahudi Kristen dan Gentile Kristen untuk tidak bersatu. Yang keempat, ketika terjadi perbedaan pendapat antara jemaat dan pimpinan gereja pada saat itu mengenai sunat, hal ini mendorong diadakannya sidang di Yerusalem. Namun karena adanya tuntunan Roh Kudus atas para peserta sidang, akhirnya masalah sulit tersebut dapat terselesaikan. Anugerah keselamatan bagi semua bangsa dinyatakan, amanat agung dilakukan dengan lebih kencang, dan kesatuan antar jemaat lokal terjadi dan bertambah kuat. Pentakosta membawa kesatuan, di mana Roh Kudus dicurahkan, disitulah terjadi pertobatan, pengertian yang lebih dalam akan firman Tuhan, dan tuntunan untuk gerejanya dalam menyikapi berbagai hal. Tugas kita sekarang ini adalah melanjutkan apa yang telah Yesus dan para rasul lakukan, yaitu hidup dalam kesatuan, karena kita telah menerima Roh Kudus dan kasih Kristus. Amin. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Biarlah sukacita Tuhan penuh melimpah atas kita semuanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang begitu besar buat kami. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Salam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan.
Sungguh berbahagia kali hari ini kalau kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini memuji menyembah Tuhan. 2 bulan hampir habis tahun 2022. Berkat Tuhan tidak pernah berkesudahan buat kita. Pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengambil topik pembahasan buat kita pada hari ini dengan judul paradigma baru yang diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya baca ulang ayat 2 bilang begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Demikian yang menjadi landasan renungan buat kita saudaraku, yang berbahagia setiap mereka yang mendengarkan, merenungkan, menyimpan dalam hati, memelihara dan melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Amin. Catatan firman Tuhan ini adalah sebuah pelajaran untuk kita, untuk saudara, untuk saya, untuk kita boleh terapkan dalam kehidupan keseharian, untuk supaya kita tidak sama dengan orang-orang dunia pada umumnya. Manusia pada umumnya telah terstigmasi pola dunia yang jahat, pola pikir yang jahat, utamakan untung walau merugikan orang lain, halalkan segala cara untuk mencapai segala tujuan yang dimaksud dalam hidupnya. Namun sebagai orang percaya, kita harus mengenakan paradigma baru. Kita tidak boleh sama lagi seperti orang dunia berpikir. Kata paradigma saya coba pelajari dari bahasa Indonesia, dari kitab bahasa Indonesia. Saya melihat dari kamus bahasa Indonesia, paradigma adalah konsep atau cara berpikir. Kalau cara berpikir kita masih sama seperti orang-orang dunia pada umumnya, yang notabene menghalalkan segala cara, mencapai tujuan dengan melakukan apapun yang penting dapat. Saya berpikir tidak bedanya kita dengan mereka. Oleh sebab itu, nasihat dari penulis Roma ini kepada orang-orang Kristen di saat itu dan juga kepada kita disampaikan pada hari ini supaya kita mengenakan paradigma baru, berubah untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Keuntungan kalau kita berubah dalam hidup, kalau kita belajar dari kitab Yesaya, di situ dikatakan begini, kalau orang-orang Kristen, Tuhan bilang gini kepada Israel melalui Nabi Yesaya, jika orang-orang percaya, umat Israel pada saat itu percaya mau berubah kepada Tuhan dengan segenap hati, maka dikatakan begini, bahwa hal-hal yang tandus akan disuburkan, sungai-sungai akan dialirkan. Bahkan lebih lagi dibilang begini, kalau tidak mau berubah, bahkan yang subur pun akan dibuat tandus. Demikian pembacaan kalau saya pelajari singkat dari kitab Yesaya, tapi hari ini berdasarkan kitab Roma, di situ dapat mempelajari kalau kita berubah. Di sini paling tidak ada 2 poin yang bisa kita pelajari. Yang pertama, dapat mempersembahkan hidup. Alasan pertama ayat 1, kita ingin mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu tidak akan mungkin bisa terjadi dengan benar, dengan menurut apa yang Tuhan inginkan, kalau paradigma kita tidak berubah. Yang kedua keuntungannya, kalau kita mau mengenakan paradigma baru dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari, tentu ayat 2 bilang gini, kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah. Hanya paradigma baru
Orang-orang yang sudah dibaharui cara berpikirnya, yang mampu memikirkan, menjalankan, merumuskan konsep mana kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah. Tentu paradigma yang tunduk di dalam karunia Allah. Hanya persoalannya adalah bagaimana proses untuk dapat mengenakan atau mengalami paradigma baru. Catatan saya membuat begini, saya buat catatan buat kita sekalian. Untuk mengalami paradigma baru ada prosesnya. Proses yang pertama yang harus kita lakukan dalam hidup keseharian kita. Mari buka hati pada Tuhan. Wahyu 3 ayat 20 jelas dibilang begini, bahwa Tuhan sampai hari ini berdiri di muka pintu mengetuk. Siapa yang membuka pintunya, maka dia akan masuk. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, belajarlah kita buka selebar-lebarnya pintu hati kita untuk dimasuki oleh Tuhan. Izinkan Roh Kudus memasuki hidup kita. Izinkan Roh Kudus merestorasikan seluruh gaya hidup kita. Tanpa kita membuka hati, saya percaya pembaharuan tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Saya yakin kalau kita menutup pintu hati, kita boleh datang terus rajin ke gereja. Tapi kalau hati kita tetap tertutup, yang luka tetap ada luka, yang benci tetap ada benci. Saya percaya pola pikirmu akan sama seperti dunia. Maka dikatakan kita tidak akan dapat mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Bahkan kita tidak akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang sesuai dengan kehendak. Yohanes 16 ayat 8 bilang begini. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Tetapi apabila ia datang, itu ayat 13-nya dibilang begini. Roh Kudus, roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Perbandingannya di Roma 8 ayat 26 dikatakan begini. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Lidah dusta membenci korbannya dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Roh Kudus yang kita izinkan masuk dalam hidup kita, merestorasikan hidup kita, menuntun kita mencapai rancangan rencananya. Karena rencana Allah tidak pernah rencana kecelakaan. Roh Kudus itulah juga yang memimpin, menuntun, mengajar, bahkan membimbing kita untuk menyampaikan segala keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dengan mulut sampai kepada Bapa di sorga. Pola hidup seperti ini hanya dimiliki orang-orang yang memiliki atau mengenakan paradigma baru. Ketika dia membuka hidup, maka proses pengenalan akan paradigma baru itu terjadi atas hidupnya. Yang kedua, bagaimana proses untuk dapat mengenakan paradigma baru? Yang kedua, ubahlah kebiasaan. Catatan saya membuat sebuah kesimpulan bahwa kita mau tidak mau harus mengubah kebiasaan kita. Enggak lagi seperti kebiasaan waktu kita belum percaya kepada Tuhan. Dari yang suka kita ngobrol sia-sia, kita suka menggunjingkan orang lain, ubahlah menjadi suka berdoa. Berdoa syafaat untuk orang lain. Dari yang suka hidup memanfaatkan orang lain. Mulai hari ini, kalau kau ingin mengenakan paradigma baru, izinkan Roh Kudus untuk memperbaharuimu. Dari yang suka memanfaatkan orang lain, sehingga berubah, menjadikan hidupnya bermanfaat buat orang lain. Enggak peduli hidupmu dimanfaatkan orang lain. Karena apa? Karena memang tujuan itulah Tuhan menginginkan kita, supaya kita bermanfaat bagi orang lain. Dari yang suka merugikan orang lain, ubahlah kebiasaan buruk itu. Ubahlah itu menjadi
hidup yang menguntungkan orang lain. Dunia saja memahami simbiosis mutualisme. Apakah kita lagi orang yang percaya? Masakah kita lebih mencari kepentingan kita? Alkitab banyak sekali mencatat, mengajarkan kepada diri kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya. Hendaklah kita mementingkan kepentingan orang lain juga dan bukan hanya untuk kita. Mari mulai belajar dalam hidup ini supaya kita memperoleh paradigma baru dalam menjalankan aktivitas hidup kita keseharian, sehingga olehnya nama Tuhan dimuliakan. Ubahlah kebiasaan kita, terlebih kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, kebiasaan-kebiasaan yang merugikan, kebiasaan-kebiasaan yang menjadi sandungan. Ubahlah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang memberkati banyak orang, menjadi kebiasaan-kebiasaan yang menolong orang lain. Dari yang suka tidur dan bermalas-malasan, mulai hari ini berubahlah. Daripada kau habiskan waktumu untuk tidur-tiduran tidak jelas. Alkitab bilang begini, kalau nggak ngantuk jangan tidur. Karena orang banyak tidur itu sangat dekat dengan kemiskinan. Oleh sebab itu mereka, kalau kita memang suka dan kesukaannya tidur, mulai hari ini bangkit dari tempat tidurmu, berubahlah. Ambil Alkitab, berubahlah menjadi orang yang suka membaca firman Tuhan. Berubahlah menjadi orang yang suka, yang cinta akan firman Tuhan. Orang yang kesukaannya Taurat Tuhan. Dalam firman Allah dituliskan Matius 5 ayat 13 sampai 14 bilang begini. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyikan. Saudara-saudaraku, saudara dan saya adalah garam dan terang dunia yang sudah Tuhan taruhkan, Tuhan inginkan kita berfungsi menjadi garam dan terang. Oleh sebab itu jangan ada lagi kebiasaan-kebiasaan buruk itu dalam hidup kita. Sehingga ada pola-pola baru, pola-pola yang betul menyenangkan hati Tuhan, yang lebih lagi menjadikan kita suka akan firman Tuhan. Perhatikan kalimat Mazmur ayat 1 sampai 1:3 bilang begini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu dayunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau saudara ingin berhasil dalam hidup ini, kalau saudara ingin menjadi orang yang produktif mulai hari ini, belajarlah daripada kau bermalas-malasan. Ubah hidupmu menjadi orang yang suka akan firman Tuhan. Orang yang membiasakan kebiasaan baru. Menjadi orang yang suka dekat dengan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Mari berubah. Jangan lagi kita tinggal di paradigma yang lama. Ambil kirbat yang baru, karena anggur yang baru kata Tuhan hanya dapat disimpan di dalam kirbat yang baru. Paradigma lama kita, cara berpikir kita yang lama, mari kita tinggalkan. Kita mulai masuk dalam paradigma yang baru. Cara yang kedua yang kita boleh dapat supaya mengenakan paradigma baru, ubahlah kebiasaan yang lama. Latihlah dirimu untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baru yang memberkati banyak orang lain, yang menguntungkan orang lain, terlebih yang memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, bagaimana proses yang harus kita lakukan, kita hadapi, kita jalani, supaya kita dapat mengenakan atau mengalami paradigma baru. Catatan saya mencatat berdasarkan analisa dari ayat ini, saya membuat kesimpulan, ubahlah prioritas hidup. Dari mulai buka hati pada Tuhan. Yang kedua, ubahlah kebiasaanmu. Yang ketiga, mau tidak mau kita harus ubah prioritas hidup kita. Kalau dulu prioritas kita yang mungkin ingin menumpukan kekayaan, ingin mengumpulkan harta. Tapi hari ini itu bukan menjadi tujuan kita. Itu bukan prioritas kita. Kalau Tuhan percayakan kekayaan kepada kita, yakinlah harta itu ada maksud Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya orang-orang diberkati.
Yang kedua, supaya kita memahami bahwa bukan jabatan atau pekerjaan yang menjadi prioritas hidup kita. Kalaupun Tuhan izinkan kita mendapatkan pekerjaan yang baik, jabatan yang maksimal, yakinlah jabatan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Dan yang ketiga, supaya kita paham bahwa prioritas hidup kita bukan juga popularitas, tapi biarlah lewat hidup kita nama Tuhan Yesus yang dimuliakan, bukan diri kita. Dalam kitab Yohanes bilang begini, bukan aku lagi, biarlah aku makin kecil, tapi dia, asalkan dia makin besar. Paulus bilang mungkin bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam. Hendaklah hal-hal seperti ini menjadi gaya hidup kita akhir-akhir ini. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Ubahlah prioritas hidup. Jadikanlah Tuhan yang sesungguhnya menjadi prioritas hidup kita. Matius 6 ayat 33 bilang begini. Tetapi carilah kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, yakinlah, maka Tuhan akan prioritaskan kita. Saudaraku, mari, mulai hari ini saya berharap, melalui kebenaran firman Tuhan, aminkan kebenaran firman Tuhan dan kenakanlah paradigma baru. Jangan lagi sama seperti orang-orang dunia yang menghalalkan segala cara. Hendaklah kita ada di dalam Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Dengan membuka hati pada Tuhan, mengubah kebiasaan kita, dan mengubah prioritas kita. Jadikan Tuhan Yesus menjadi prioritas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati sekalian. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk dapat memahami apa yang Tuhan maksudkan di dalam kebenaran firman-Mu untuk kami dapat terapkan dalam keseharian kami. Seringkali kami terjebak dalam rutinitas kami. Sering kami terjebak dalam filsafat-filsafat yang tidak menguntungkan, tidak berguna. Oleh sebab itu hari ini lewat kebenaran firman-Mu, kami mau berubah ya Tuhan. Biarlah paradigma baru yang di dalamnya nama Tuhan dimuliakan, boleh menjadi terapan hidup kami hari ke hari. Dalam nama Yesus Kristus, aku bersyukur dan berdoa. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih setiamu, untuk berkat-Mu. Oleh karena kasih setiamu kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Kami berdoa bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi Tuhan, berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya, berkati keluarga besarnya. Dimanapun hamba-Mu berada, Tuhan, Kau pakai lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Niko Notora Harjo, beserta keempat wakilnya. Juga untuk istrinya, anaknya, cucu dan mantunya. Tuhan, Engkau urapi, berkati kesehatan Pak Niko, berkati pelayanannya Tuhan. Dimanapun berada, nama Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan pakai lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat KCK kami, Bapak Sony Waplo. Tuhan, Engkau memberkati Pak Sony beserta istri. Engkau memberkati anak-anak cucunya.
berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya Tuhan. Biar Tuhan kemuliaan turun. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa buat setiap gembala di CK9. Tuhan berikan roh unity Tuhan. Supaya kami boleh bersatu Tuhan. Melayani Engkau. Dan semua untuk kemuliaan nama-Mu. Juga untuk hamba-Mu di GBI LJS Tuhan. Berkati pelayanannya. Berkati keluarga besarnya. Dan biarlah Tuhan Engkau yang akan memakai Pak Kiret Sarbi dengan lebih dahsyat. Haleluya, haleluya. Tuhan kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Tuhan kami percaya hati-Mu ada di negeri kami. Engkau mengasihi negeri kami Indonesia. Berkati dari Sabang sampai Merauke. Tuhan Engkau lawat setiap desa, kota, provinsi, pulau-pulau. Tuhan curahkan kasih-Mu untuk negeri kami. Oh, Engkau curahkan damai sejahtera-Mu Tuhan. Oh Tuhan, roh-roh yang akan pecah belah negeri kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Hanya Roh Kudus yang bertahta di negeri ini, sehingga damai sejahtera tercipta di negeri kami. Kami berdoa untuk Bapak pemimpin negeri kami, Bapak Jokowi, Tuhan, juga Bapak Maruf Amin, Kapolri, Kapolda, Gubernur, MPR, DPR, dan semua jajaran yang ada di bawah. Tuhan, kami serahkan semua pemimpin-pemimpin negeri kami ke dalam tangan-Mu. Biar mereka boleh memimpin dengan adil bijaksana. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang diambil Tuhan boleh membawa damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat pandemi ini Tuhan. Biarlah pandemi cepat selesai dalam nama Tuhan Yesus. Perekonomian boleh bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, mereka yang sudah kena PHK boleh bekerja kembali. Pengusaha boleh bangkit kembali dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tahun 2022 lebih baik dari yang lalu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat generasi Yeremia. Pakai Tuhan, anak-anak muda Tuhan. Supaya bangkit Tuhan. Baik anak-anak TK, SD, SMP, SMA, yang kuliah. Tuhan pakai semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka boleh mengalami Tuhan kegerakan rohani. Oh Tuhan, mereka boleh bangkit dan nama Tuhan dipermuliakan. Mereka boleh melakukan Tuhan amanat agung-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi pengerja di tempat ini. Roh Kudus, Engkau berikan roh unity supaya kami tetap bersatu melayani Engkau dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Engkau tilik mereka satu persatu. Yang sakit biar Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga yang mengerti apa yang menjadi keperluan mereka. Kami berdoa juga Tuhan buat yang sudah menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini. Juga untuk setiap jemaah di tempat ini. Tuhan Yesus, Engkau lawat satu persatu Tuhan. Biarlah kami semua bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami maju di dalam Engkau sekalipun ibadah online. Tapi kami mau merasakan hadirat-Mu ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati setiap mereka yang terlibat dalam pelayanan pagi ini, WL, pemusik, multimedia, semua Tuhan, Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Saya menjemput saudara-saudara untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Renungkan kebaikan Tuhan, bersaat teduh sejenak. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau engkau tetap setia mendengar firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, melakukannya dengan taat, maka segala janji Tuhan ini akan menjadi milikmu. Tuhan berjanji perintahkan berkat atas hidup, memenuhi perbendaharaan ekonomimu, mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor, naik dan tidak akan pernah turun. Apa yang hilang daripadamu Tuhan akan kembalikan lipat kali ganda. Bahkan Tuhan berjanji akan menjaga kesehatanmu dan melindungi keluargamu. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah mata hatimu, dan terimalah, bawa pulang segala berkat yang datangnya dari Allah Bapa. Cinta kasih pertolongan dari Yesus Kristus Tuhan kita, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menjadi jaminan hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, semua sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.